Pernahkah kalian melihat seseorang membawa kantong kresek lalu langsung menganggap hidupnya gagal? Itulah yang dilakukan Seno dan pacar barunya saat menghina Sylvie, seorang wanita muda berhijab, di tengah jalan desa. Namun hanya beberapa jam kemudian, mereka dibuat pucat ketika mengetahui bahwa gadis sederhana yang mereka tertawakan ternyata adalah putri pemilik perusahaan besar yang setiap bulan memasuki ruangan CEO nomor 1. Bagaimana kisah lengkapnya? Dan pelajaran apa yang membuat mereka menyesal seumur hidup? Simak kisah inspiratif ini sampai akhir. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita mulai, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, komentar, dan share, agar channel ini semakin berkembang dan terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif untuk Anda. Bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga selalu diberi kesehatan, kemudahan dalam setiap urusan, rezeki yang berlimpah, keberkahan hidup, serta kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak kisah inspiratif berikut ini. Mentari pagi baru saja muncul dari balik hamparan sawah yang membentang luas. Cahaya keemasan menyelimuti embun yang masih menempel di ujung daun padi. Udara desa terasa sejuk, ditemani semilir angin yang membawa aroma tanah basah. Burung-burung kecil beterbangan dari satu pohon ke pohon lainnya, menciptakan suasana yang damai. Di jalan aspal yang membelah persawahan itu, tampak seorang wanita muda berhijab berjalan dengan langkah tenang. Namanya Sylvie. Usianya 27 tahun. Wajahnya cantik dengan ciri khas wanita Indonesia. Kulitnya bersih, senyumnya lembut, dan sorot matanya memancarkan ketenangan. Ia mengenakan gamis berwarna krem yang sederhana dipadukan dengan hijab coklat muda. Penampilannya jauh dari kesan mewah, tetapi selalu rapi dan bersih. Di tangan kanannya tergenggam sebuah kantong kresek putih yang terlihat biasa saja. Orang yang melihatnya mungkin akan mengira kantong itu hanya berisi sayuran dari pasar atau bekal makan siang. Padahal, di dalam kantong sederhana itu tersimpan sebuah map berisi laporan bulanan perusahaan, dokumen evaluasi keuangan, serta beberapa berkas penting yang harus diserahkan pagi itu. Sylvie memang sengaja menggunakan kantong kresek. Bukan karena tidak mampu membeli tas mahal. Melainkan karena sejak kecil ayahnya selalu mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai sesuatu dari bungkusnya. Orang yang benar-benar besar tidak membutuhkan kemewahan untuk dihormati. Nasihat itu terus ia pegang hingga dewasa. Meskipun keluarganya hidup berkecukupan, Sylvie memilih menjalani kehidupan yang sederhana. Ia ingin dihargai karena akhlaknya, bukan karena kekayaannya. Setiap langkah yang ia ayunkan diiringi lantunan zikir yang lirih. Subhanallah. Alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Hatinya terasa damai. Baginya, pagi adalah waktu terbaik untuk bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah. Tak lama kemudian, suara deru mesin mobil terdengar dari kejauhan. Sebuah mobil SUV mewah berwarna hitam mengilap melaju cukup kencang menuju arah Sylvie. Mobil itu kemudian melambat, lalu berhenti tepat beberapa meter di depannya. Sylvie menghentikan langkahnya. Belum sempat ia memahami apa yang terjadi, pintu mobil terbuka. Seorang pria turun sambil mengenakan jas kasual bermerek, jam tangan mahal melingkar di pergelangan tangannya, serta kacamata hitam yang membuat penampilannya terlihat semakin percaya diri. Pria itu adalah Seno, mantan kekasih Sylvie. Selama beberapa detik, keduanya saling menatap. Sylvie hanya tersenyum tipis. Sementara Seno justru tersenyum sinis. Dari sisi penumpang, turun seorang wanita muda berpenampilan sangat modis. Rambutnya ditata rapi, mengenakan blazer putih, rok pensil hitam, sepatu hak tinggi, serta tas bermerek yang sengaja ia tenteng agar mudah terlihat. Namanya Della, pacar baru Seno. Della memperhatikan Sylvie dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tatapannya penuh rasa meremehkan. Lalu matanya berhenti pada kantong kresek yang dibawa Sylvie. Ia menyenggol lengan Seno pelan. Itu mantan kamu? Bisiknya sambil menahan tawa. Seno mengangguk. Iya. Della tertawa kecil. Serius? Cantik sih. Tapi hidupnya masih begini? Ucapan itu terdengar jelas oleh Sylvie. Namun Sylvie tetap diam. Ia memilih menundukkan pandangan. Dalam hatinya, ia tidak ingin memulai pertengkaran. Seno justru melangkah semakin dekat. Sylvie. Suara itu terdengar dingin. Sylvie mengangkat wajahnya. Iya. Seno. Lama nggak ketemu? Sylvie mengangguk pelan. Semoga kamu sehat.
Jawaban sederhana itu justru membuat Seno merasa dirinya lebih tinggi. Ia memasukkan kedua tangannya ke saku celana. Tatapannya penuh kesombongan. Kamu masih jalan kaki? Sylvie mengangguk. Iya. Masih bawa kantong kresek juga? Sylvie kembali mengangguk sambil tersenyum. Iya. Belum selesai ia berbicara, Seno langsung tertawa. Tawanya cukup keras hingga beberapa petani yang sedang berada di sawah menoleh ke arah mereka. Della ikut tertawa. Seno kemudian menunjuk kantong kresek yang berada di tangan Sylvie. Untung dulu aku nggak jadi nikah sama kamu. Della menutup mulutnya sambil terkekeh. Iya juga ya. Seno melanjutkan ucapannya. Coba bayangin kalau aku tetap sama kamu. Mungkin sekarang aku masih naik motor tua. Tiap pagi lihat istriku bawa kantong kresek kemana-mana. Della tertawa semakin keras. Aduh, Mas jangan gitu. Namun raut wajahnya justru menunjukkan bahwa ia menikmati penghinaan itu. Beberapa pengendara motor yang melintas mulai memperlambat laju kendaraan mereka. Mereka penasaran melihat keributan kecil di pinggir jalan. Seno sengaja mengangkat suaranya. Aku sekarang punya mobil ratusan juta. Ia menepuk kap mobilnya dengan bangga. Hidupku jauh berubah setelah ninggalin kamu. Della segera menyela. Mas, mungkin dia belum pernah naik mobil semewah ini. Mereka kembali tertawa. Sylvie hanya memandang keduanya dengan tenang. Tidak ada sedikit pun amarah di wajahnya. Justru tatapannya dipenuhi rasa iba. Dalam hati ia berdoa, Ya Allah, semoga Engkau menjaga hati hamba agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Seno mengira diamnya Sylvie adalah tanda kekalahan. Ia semakin percaya diri. Lihat penampilanmu. Katanya sambil menunjuk gamis sederhana yang dikenakan Sylvie. Kamu nggak berubah. Masih sederhana. Masih kelihatan miskin. Della menimpali. Kalau aku jadi kamu, mungkin malu keluar rumah. Ucapan itu membuat beberapa orang yang lewat saling berpandangan. Sebagian merasa kasihan kepada Sylvie. Namun tidak ada yang berani ikut campur. Sylvie menarik napas panjang. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat lembut. Seno? Iya? Semoga kamu selalu bahagia. Jawaban itu justru membuat Seno bingung. Kamu nggak marah? Sylvie menggeleng. Untuk apa? Karena setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Seno tersenyum sinis. Masih sok bijak. Sylvie kembali tersenyum. Aku hanya berusaha menjaga hati. Della memutar bola matanya. Sudahlah, Mas. Kita terlambat. Percuma bicara sama orang yang hidupnya nggak berkembang. Seno mengangguk. Sebelum masuk ke mobil, ia kembali menoleh kepada Sylvie. Sylvie. Iya? Terima kasih ya. Sylvie terlihat bingung. Terima kasih karena dulu kamu rela aku tinggal. Kalau enggak, mungkin aku nggak akan sesukses sekarang. Seno tertawa puas. Ia masuk ke mobil bersama Della. Mesin kembali menyala. SUV hitam itu melaju meninggalkan debu tipis di jalan aspal. Sylvie tetap berdiri beberapa saat. Ia memandang mobil yang semakin menjauh. Lalu mengusap pelan kantong kresek yang masih berada di tangannya. Ia tersenyum kecil. Bukan karena hinaan tadi tidak menyakitkan. Melainkan karena ia percaya, kehormatan seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian, kendaraan, ataupun barang yang dibawanya. Ia kembali melangkah menuju tujuan. Beberapa menit kemudian, di kejauhan mulai tampak sebuah kompleks perkantoran yang megah berdiri di tengah kawasan industri. Gedung bertingkat dengan dinding kaca itu memantulkan cahaya matahari pagi. Di gerbang utamanya terpampang sebuah papan besar bertuliskan nama perusahaan. Sylvie terus berjalan menuju gerbang itu dengan langkah tenang, masih membawa kantong kresek putih di tangannya. Tanpa ia sadari, dari kejauhan, mobil Seno yang sempat melaju pergi kini justru berbelok arah. Seno memperhatikan Sylvie memasuki kawasan perusahaan tersebut. Keningnya berkerut. Ngapain Sylvie masuk ke sana? Della ikut melihat. Iya, bukannya itu perusahaan besar. Seno memperlambat laju mobilnya. Rasa penasaran mulai memenuhi pikirannya. Ia sama sekali belum menyadari bahwa rasa penasarannya pagi itu akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Rasa penasaran mulai memenuhi pikiran Seno. Ia sama sekali belum menyadari bahwa rasa penasarannya pagi itu akan menjadi awal dari penyesalan terbesar dalam hidupnya. Mobil SUV hitam yang semula melaju meninggalkan Sylvie kini justru melambat.
Seno menoleh ke arah gerbang perusahaan yang baru saja dimasuki mantan kekasihnya itu. Di sisi kiri gerbang berdiri sebuah papan nama perusahaan yang besar dan elegan. Bangunan bertingkat dengan dinding kaca berkilau menjulang megah di tengah kawasan industri. Halaman depannya dipenuhi taman yang tertata rapi, lengkap dengan air mancur, pepohonan rindang, dan bendera perusahaan yang berkibar pelan tertiup angin. Della ikut memperhatikan. "Mas, itu perusahaan besar, kan?" Seno mengangguk pelan. "Iya." "Kok Sylvie masuk ke sana?" "Mungkin dia cuma karyawan biasa." Della tersenyum sinis. "Paling jadi staf administrasi atau bagian arsip." Seno menghela napas. "Bisa jadi." Meski begitu, ada sesuatu yang membuat hatinya merasa tidak tenang. Sylvie tadi sama sekali tidak menunjukkan wajah sedih ataupun marah ketika dihina. Tidak ada air mata. Tidak ada kemarahan. Bahkan, wanita itu masih sempat mendoakannya agar selalu bahagia. Sikap itu terasa aneh. Seolah-olah penghinaan yang baru saja ia lakukan sama sekali tidak berarti. "Mas?" Suara Della membuyarkan lamunannya. "Kita jadi masuk." Seno mengangguk. "Iya? Kan kamu bilang perusahaan ini sedang mencari vendor baru." "Iya, sekalian aku antar kamu wawancara." Mobil perlahan memasuki area parkir tamu. Petugas keamanan menghampiri dengan sikap ramah. "Selamat pagi, Pak." "Selamat pagi. Boleh saya lihat kartu identitas dan surat undangan?" Seno segera menyerahkan dokumen yang telah dipersiapkan. Petugas memeriksanya sebentar. "Silakan masuk, Pak." "Terima kasih." Mobil kembali melaju menuju area parkir. Sesampainya di sana, Seno dan Della turun. Della segera merapikan rambutnya menggunakan cermin kecil. Ia membetulkan blazer putih yang dikenakannya. "Mas, menurutmu aku kelihatan profesional?" Seno tersenyum. "Jelas. Kamu pasti diterima." Della tersenyum puas. "Kalau melihat penampilanku saja, mereka pasti langsung yakin." Seno tertawa kecil. "Betul." Mereka kemudian berjalan menuju pintu utama gedung. Namun langkah mereka mendadak terhenti. Dari kejauhan, mereka melihat sosok yang sangat mereka kenal. Sylvie. Wanita muda berhijab itu masih membawa kantong kresek putih yang sama. Ia berjalan santai menuju pintu masuk utama. Yang membuat Seno terkejut bukanlah Sylvie, melainkan sikap para petugas keamanan. Begitu Sylvie mendekat, dua orang satpam langsung berdiri tegak. Mereka memberi salam hormat. "Selamat pagi, Bu Sylvie." Sylvie membalas dengan senyum hangat. "Selamat pagi. Semoga sehat semuanya." "Alhamdulillah, Bu." "Tetap semangat bekerja." "Iya, Bu." Sylvie lalu melanjutkan langkahnya. Seno mengerutkan kening. "Bu Sylvie?" Gumamnya pelan. Della juga terlihat bingung. "Kok satpam manggil dia, Bu?" "Mungkin karena lebih tua. Tapi umur dia kan gak jauh beda sama kita." Seno tidak menjawab. Tatapannya masih mengikuti langkah Sylvie. Yang lebih mengejutkan lagi, tidak ada satupun petugas keamanan yang meminta kartu identitas kepada Sylvie. Ia langsung dipersilakan masuk. Sementara semua tamu harus menjalani pemeriksaan. "Mas? Aneh ya?" "Iya." Semakin lama rasa penasaran Seno semakin besar. Mereka pun memasuki lobi utama. Begitu pintu otomatis terbuka, Della langsung terpukau. Lantai marmer putih mengilap membentang luas. Lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Di tengah ruangan terdapat taman indoor lengkap dengan kolam kecil dan tanaman hijau yang tertata indah. Para karyawan berlalu lalang dengan pakaian formal. Suasana kantor terlihat sangat profesional. Di sudut lobi, Sylvie sedang berdiri sejenak sambil menyapa seorang petugas kebersihan yang tengah membersihkan lantai. "Assalamualaikum, Pak Hasan." "Waalaikumsalam, Bu Sylvie. Semoga sehat." "Alhamdulillah, Bu. Anak Bapak sudah sembuh?" Petugas kebersihan itu tersenyum haru. "Alhamdulillah sudah jauh lebih baik. Terima kasih karena waktu itu Ibu membantu biaya pengobatannya." Sylvie menggeleng pelan. "Jangan berterima kasih kepada saya. Bersyukurlah kepada Allah. Semoga anak Bapak segera pulih sepenuhnya." "Amin." Seno kembali terdiam. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Seorang petugas kebersihan terlihat sangat menghormati Sylvie. Padahal, jika benar Sylvie hanya staf biasa,
hubungan mereka tentu tidak akan sedekat itu. Tak jauh dari sana, seorang office boy membawa beberapa dus berisi kertas. Sylvie segera menghampirinya. Biar saya bantu. Office boy itu langsung panik. Jangan, Bu. Nanti saya dimarahi. Sylvie tersenyum. Kenapa harus dimarahi? Karena ini pekerjaan saya. Tidak apa-apa. Membantu orang bukan berarti mengambil pekerjaannya. Sylvie mengangkat satu dus dan membantu membawanya hingga ke meja administrasi. Office boy itu berkali-kali mengucapkan terima kasih. Sementara Della hanya memandang dengan wajah heran. Mas. Iya? Aneh banget. Kalau dia orang penting, kenapa mau bantu angkat dus? Seno menggeleng. Aku juga nggak ngerti. Tak lama kemudian, seorang manajer berpakaian rapi datang tergesa-gesa. Begitu melihat Sylvie, ia langsung menghentikan langkahnya. Selamat pagi, Bu Sylvie. Pagi, Pak Arman. Laporan divisi operasional sudah selesai. Sudah, Bu. Bagus. Nanti saya cek setelah rapat. Baik, Bu. Manajer itu membungkukkan badan sedikit sebelum melanjutkan langkahnya. Della menelan ludah. Mas. Manajer tadi juga hormat. Iya. Wajah Seno kini tidak lagi setenang tadi. Dalam benaknya mulai muncul berbagai dugaan. Namun ia segera menepi semuanya. Sudahlah. Mungkin dia sekretaris direksi. Della mengangguk. Ia juga. Itu lebih masuk akal. Sementara itu, Sylvie berjalan menuju sebuah sofa di sudut lobi. Ia meletakkan kantong kresek di atas meja. Perlahan ia membuka isinya. Seno yang memperhatikan dari kejauhan mencoba mengintip. Matanya membelalak. Di dalam kantong kresek itu ternyata bukan makanan. Bukan pakaian. Bukan pula belanjaan pasar. Melainkan beberapa map tebal berwarna biru dan hitam. Di setiap map tertera tulisan. Laporan bulanan. Evaluasi keuangan. Strategi investasi. Rencana pengembangan perusahaan. Seno terdiam. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Dokumen perusahaan. Gumamnya lirih. Della ikut melihat. Mungkin dia memang bagian administrasi. Seno mengangguk pelan. Namun entah mengapa, firasatnya mengatakan bahwa semua ini bukanlah kebetulan. Saat itu juga, seorang sekretaris wanita berpakaian sangat elegan datang menghampiri Sylvie. Wanita itu membungkukkan badan dengan penuh hormat. Selamat pagi, Bu Sylvie. Pagi. Semua direksi sudah hadir. Bapak juga sudah menunggu sejak tadi. Sylvie mengangguk pelan. Baik. Saya langsung ke atas. Silakan, Bu. Sekretaris itu kemudian menekan tombol lift khusus yang berada di sisi kanan lobi. Lift tersebut berbeda dengan lift yang digunakan para karyawan. Di atas pintunya terdapat tulisan kecil berwarna emas. Eksekutif akses. Pintu lift terbuka perlahan. Sylvie mengambil kembali kantong kreseknya. Ia tersenyum kepada sekretaris itu. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Sylvie melangkah masuk. Pintu lift perlahan menutup. Seno hanya bisa memandang tanpa berkedip. Ia merasa semakin dekat dengan sebuah rahasia besar. Namun ia belum mengetahui bahwa lift yang baru saja membawa Sylvie naik itu akan mengantarkannya menuju lantai yang tidak sembarang orang bisa masuki. Dan di balik salah satu pintu di lantai tersebut, terdapat sebuah ruangan yang kelak akan menghancurkan seluruh kesombongan Seno. Lift yang baru saja membawa Sylvie naik itu mengantarkannya menuju lantai yang tidak sembarang orang bisa masuki. Dan di balik salah satu pintu di lantai tersebut, terdapat sebuah ruangan yang kelak akan menghancurkan seluruh kesombongan Seno. Sementara itu, di lantai dasar, Seno masih berdiri mematung. Tatapannya belum lepas dari pintu lift eksekutif yang baru saja tertutup. Perasaannya semakin tidak menentu. Semua kejadian sejak ia bertemu Sylvie di jalan desa terus berputar di dalam kepalanya. Mulai dari satpam yang memberi hormat, petugas kebersihan yang begitu menghargainya, manajer yang menyapanya dengan penuh sopan santun, hingga sekretaris yang secara khusus menjemputnya. Semuanya terasa janggal. Mas. Suara Della membuyarkan lamunannya. Kita ke ruang tamu dulu. Iya. Mereka menuju meja resepsionis. Seorang resepsionis wanita tersenyum ramah. Selamat pagi. Ada yang bisa kami bantu? Seno menyerahkan surat undangan. Saya Seno Pratama. Saya ada janji bertemu bagian pengadaan.
Sedangkan ini Dela. Dia mengikuti proses wawancara. Resepsionis memeriksa data melalui komputer. Baik, Pak. Silakan menunggu sekitar 15 menit. Tim kami akan segera memanggil. Terima kasih. Seno dan Dela duduk di ruang tunggu yang menghadap ke area lobi. Dari tempat itu mereka dapat melihat aktivitas para karyawan. Beberapa menit kemudian, seorang pria parubaya datang tergesa-gesa. Pakaiannya menunjukkan bahwa ia adalah salah satu kepala divisi. Begitu keluar dari lift, ia langsung bertanya kepada resepsionis. Bu Sylvie sudah datang? Sudah, Pak. Beliau baru saja naik. Pria itu menghela napas lega. Syukurlah. Saya kira saya terlambat. Ia segera berlari kecil menuju lift yang sama. Dela kembali mengerutkan kening. Mas, kenapa semua orang nyari Sylvie? Seno mulai kehilangan jawabannya. Aku juga nggak tahu. Tak lama kemudian, dua orang manajer lain keluar dari ruang rapat. Mereka berbincang sambil membawa map tebal. Semoga presentasi hari ini berjalan lancar. Iya. Kalau Bu Sylvie sudah memeriksa laporannya, biasanya tidak ada masalah. Iya. Beliau memang sangat teliti. Mereka berlalu begitu saja. Namun setiap kata yang mereka ucapkan terdengar jelas oleh Seno. Bu Sylvie. Nama itu kembali terdengar. Jantungnya mulai berdegup lebih cepat. Dela mencoba menenangkan suasana. Mungkin memang dia pegawai lama. Iya. Mungkin. Namun kali ini, bahkan Seno sendiri tidak lagi yakin dengan jawabannya. Di lantai eksekutif, pintu lift terbuka perlahan. Koridor yang panjang terlihat sangat elegan. Lantai marmer berwarna krem dipadukan dengan dinding kayu berkualitas tinggi menciptakan suasana yang mewah namun tetap hangat. Di sepanjang lorong tergantung berbagai penghargaan perusahaan. Mulai dari penghargaan tingkat nasional hingga penghargaan internasional. Sylvie melangkah tenang. Masih dengan gamis sederhana. Masih membawa kantong kresek putih yang sama. Seorang petugas kebersihan yang sedang merapikan tanaman hias segera menghentikan pekerjaannya. Selamat pagi, Bu Sylvie. Pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Istri Bapak bagaimana? Sudah jauh membaik, Bu. Alhamdulillah. Semoga Allah terus memberikan kesehatan. Amin. Sylvie melanjutkan langkahnya. Tak jauh di depan, beberapa direktur perusahaan sedang berdiskusi. Begitu melihat Sylvie datang, mereka langsung menghentikan pembicaraan. Salah seorang di antaranya tersenyum hangat. Selamat pagi, Bu Sylvie. Pagi. Selamat pagi semuanya. Sylvie menyalami mereka satu persatu. Tidak ada kesan angkuh. Tidak ada sikap merasa paling tinggi. Ia justru menanyakan kabar keluarga mereka. Bagaimana putra Bapak? Sudah mulai kuliah? Alhamdulillah, Bu. Sudah. Terima kasih doanya. Sylvie tersenyum. Semoga menjadi anak yang saleh. Amin. Para direktur memandang Sylvie dengan penuh rasa hormat. Bukan karena jabatannya, melainkan karena sikapnya. Mereka mengenal Sylvie sebagai sosok yang selalu menghargai siapapun. Baik direktur maupun petugas kebersihan. Baginya, semua manusia memiliki kehormatan yang sama di hadapan Allah. Di lantai bawah, Dela dipanggil menuju ruang wawancara. Saudari Dela, silakan mengikuti saya. Dela segera berdiri. Ia menoleh kepada Seno. Mas, doain ya. Pasti. Kamu pasti lolos. Dela tersenyum percaya diri. Sepatu hak tingginya berbunyi pelan saat berjalan mengikuti staf Human Resource. Di dalam ruang wawancara telah duduk 3 orang pewawancara. Mereka menyambut Dela dengan sopan. Silakan duduk. Terima kasih. Wawancara pun dimulai. Awalnya semua berjalan lancar. Namun ketika salah seorang pewawancara bertanya, menurut Anda, apa nilai terpenting dalam bekerja? Dela menjawab tanpa berpikir panjang. Penampilan. Ketiga pewawancara saling berpandangan. Maksud Anda? Kalau penampilan meyakinkan, orang pasti percaya. Saya rasa itu modal utama. Salah seorang pewawancara kembali bertanya. Bagaimana dengan kejujuran? Tanggung jawab. Kerendahan hati? Dela tersenyum tipis. Itu penting. Tapi menurut saya, orang pertama kali melihat penampilan. Kalau kelihatan sukses,
pasti lebih dihargai. Ketiga pewawancara kembali saling memandang. Mereka mencatat sesuatu di atas berkas. Della sama sekali tidak menyadari bahwa jawabannya mulai mengurangi nilai yang ia peroleh. Sementara itu, di ruang tunggu, Seno masih belum bisa tenang. Matanya terus memperhatikan lift eksekutif. Tiba-tiba, dua orang staf administrasi duduk tidak jauh darinya. Mereka berbicara pelan. Untung Bu Sylvie sudah datang. Iya. Kalau beliau belum memeriksa laporan bulanan, rapat direksi tidak bisa dimulai. Iya. Beliau memang selalu memeriksa semuanya dengan detail. Seno kembali mendengar nama itu. Tangannya mulai berkeringat. Apa sebenarnya pekerjaan Sylvie? Gumamnya pelan. Tak lama kemudian, seorang kurir datang membawa setumpuk dokumen. Ia terlihat kebingungan. Maaf. Ruangan Bu Sylvie di mana ya? Resepsionis tersenyum. Berkas itu titip saja kepada sekretaris lantai eksekutif. Nanti langsung disampaikan kepada beliau. Baik. Kurir itu mengangguk hormat. Sekali lagi, nama Sylvie disebut dengan penuh penghormatan. Semakin lama, dada Seno terasa semakin sesak. Ia mulai mengingat kembali semua kata-kata yang diucapkannya di jalan desa. Masih bawa kantong kresek. Masih kelihatan miskin? Untung aku nggak jadi nikah sama kamu. Kalimat-kalimat itu kini seperti menggema di dalam kepalanya sendiri. Ia berusaha mengusir rasa gelisah itu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Namun firasat buruk terus menghantuinya. Di lantai eksekutif, Sylvie akhirnya berhenti di depan sebuah lorong yang jauh lebih sunyi. Di ujung lorong hanya ada satu pintu besar berwarna coklat tua. Di samping pintu itu berdiri seorang sekretaris pribadi dengan pakaian yang sangat rapi. Begitu melihat Sylvie datang, sekretaris itu langsung berdiri. Ia membungkukkan badan dengan penuh hormat. Selamat pagi, Bu Sylvie. Pagi. Apakah semua direksi sudah hadir? Sudah, Bu. Laporan bulanan juga sudah dipersiapkan. Sylvie mengangguk pelan. Baik. Sekretaris itu kemudian melangkah ke depan pintu besar tersebut. Dengan kedua tangannya, ia membuka pintu perlahan. Tepat di atas pintu itu terpasang sebuah papan berwarna hitam dengan tulisan emas yang berkilau. CEO, ruangan nomor 1. Sylvie berdiri tenang di depan pintu itu. Sementara itu, jauh di lantai bawah, Seno sama sekali belum mengetahui bahwa wanita yang baru saja ia hina karena membawa kantong kresek kini sedang berdiri tepat di depan ruangan paling bergengsi di seluruh perusahaan. Dan hanya tinggal beberapa langkah lagi, seluruh kenyataan yang selama ini tersembunyi akan mulai terungkap. Sylvie menarik napas perlahan. Ia merapikan hijabnya yang berwarna coklat muda, kemudian menggenggam kembali kantong kresek putih yang sejak pagi tidak pernah lepas dari tangannya. Sekretaris pribadi yang berdiri di samping pintu tersenyum hormat. Silakan masuk, Bu Sylvie. Terima kasih. Pintu besar itu pun terbuka perlahan. Ruangan yang berada di baliknya terlihat sangat luas dan megah. Lantai marmer mengilap dipadukan dengan dinding kayu jati berukir sederhana, menciptakan kesan elegan tanpa berlebihan. Di sisi kanan terdapat jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan seluruh kawasan perusahaan. Beberapa direktur telah duduk mengelilingi meja rapat panjang. Begitu melihat Sylvie masuk, seluruh peserta rapat langsung berdiri. Selamat pagi, Bu Sylvie. Selamat pagi. Sylvie membalas salam mereka dengan senyum hangat. Pagi semuanya. Semoga Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat. Alhamdulillah, Bu. Sylvie kemudian berjalan menuju salah satu kursi di sisi meja rapat. Ia meletakkan kantong kresek di atas meja. Perlahan ia mengeluarkan seluruh map yang ada di dalamnya. Map-map itu tersusun rapi. Tidak ada satu lembar dokumen pun yang kusut. Semua sudah diberi tanda warna sesuai divisi masing-masing. Seorang direktur keuangan tersenyum kagum. Seperti biasa, Bu Sylvie selalu paling rapi. Sylvie hanya tersenyum. Kita bekerja sebaik mungkin karena setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Seluruh peserta rapat menganggukkan kepala. Mereka sudah terbiasa mendengar nasihat sederhana dari Sylvie setiap kali rapat dimulai. Tak lama kemudian, pintu ruangan kembali terbuka. Masuklah seorang pria berusia sekitar 60 tahun dengan rambut yang mulai memutih. Langkahnya tenang, wajahnya teduh. Seluruh peserta rapat kembali berdiri. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Pria itu membalas salam mereka.
Lalu pandangannya langsung tertuju kepada Sylvie. Senyumnya mengembang. Sudah datang, nak? Sylvie berdiri. Iya, yah. Ia menyalami pria tersebut dengan penuh hormat, kemudian mencium punggung tangannya. Pemandangan itu sudah biasa bagi seluruh direksi. Namun bagi orang yang belum mengenalnya, tentu akan terasa sangat mengejutkan. Pria itu adalah Hendra Wijaya, pendiri sekaligus CEO perusahaan tersebut. Ayah kandung Sylvie. Bagaimana perjalananmu tadi pagi? Alhamdulillah lancar. Tidak terlambat? Tidak, yah. Hendra tersenyum bangga. Bagus. Ia kemudian duduk di kursi utama. Namun sebelum rapat dimulai, ia memperhatikan kantong kresek yang masih berada di atas meja. Hendra tertawa kecil. Kamu masih memakai kantong itu? Sylvie ikut tersenyum. Iya. Masih nyaman. Selama isinya aman, tidak masalah. Beberapa direktur ikut tersenyum. Mereka sudah mengetahui kebiasaan Sylvie. Bahkan beberapa kali mereka menawarkan tas kerja mewah sebagai hadiah. Namun semuanya ditolak dengan halus. Sylvie selalu mengatakan bahwa kantong kresek pun bisa menjadi tempat menyimpan dokumen penting, selama orang yang membawanya menjaga amanah. Hendra mengangguk pelan. Ayah senang. Jangan pernah berubah. Kesederhanaan adalah kekuatan yang tidak dimiliki semua orang. Sylvie mengangguk. Insya Allah, yah. Sementara itu, di lantai bawah, Seno masih duduk di ruang tunggu. Tatapannya beberapa kali mengarah ke lift eksekutif. Rasa penasaran semakin sulit ia bendung. Tak lama kemudian, seorang staf administrasi keluar membawa beberapa berkas. Seno segera menghampirinya. Permisi, Pak. Iya. Saya mau tanya. Silakan. Itu wanita berhijab yang tadi naik lift eksekutif. Oh, Bu Sylvie? Iya. Beliau bagian apa? Staf itu tersenyum. Maaf, Pak. Saya tidak bisa memberikan informasi internal perusahaan. Jawaban itu membuat rasa penasaran Seno semakin menjadi-jadi. Oh, baik. Staf tersebut kemudian pergi. Dela yang baru selesai wawancara datang menghampiri. Mas, sudah selesai? Iya. Gimana? Entahlah. Wajah pewawancaranya susah ditebak. Seno hanya mengangguk. Pikirannya masih dipenuhi Sylvie. Ia kemudian melihat sebuah papan digital di dekat resepsionis. Di layar itu tertulis jadwal rapat hari ini. Pukul 9 WIB. Rapat direksi bulanan. Lokasi, CEO ruangan nomor 1. Di bawah jadwal itu terdapat beberapa nama peserta. Namun karena jaraknya cukup jauh, tulisan kecil di bawahnya tidak dapat terbaca dengan jelas. Seno menyipitkan mata. Apa itu nama peserta? Dela ikut melihat. Iya. Saya nggak kelihatan. Saat itulah seorang petugas kebersihan datang untuk membersihkan area sekitar papan digital. Seno mencoba bertanya. Pak. Iya. Kalau rapat direksi biasanya siapa saja yang hadir? Petugas itu menjawab dengan ramah. Biasanya direksi, CEO, dan Bu Sylvie. Seketika itu juga, jantung Seno seperti berhenti berdetak. Bu Sylvie? Iya. Beliau selalu hadir. Setiap bulan. Karena beliau yang membawa laporan utama. Petugas itu lalu kembali bekerja. Sementara Seno membeku di tempatnya. Dela memandang wajah Seno. Mas, aku mulai nggak enak. Iya? Kenapa ya? Aku juga nggak tahu. Tapi rasanya kita sedang melewatkan sesuatu yang sangat besar. Di lantai eksekutif, rapat telah dimulai. Sylvie berdiri di depan layar presentasi. Dengan tenang ia menjelaskan laporan bulanan. Data demi data ia paparkan dengan sangat rinci. Mulai dari pencapaian produksi, perkembangan investasi, efisiensi operasional, hingga program kesejahteraan karyawan. Para direktur mendengarkan dengan serius. Sesekali mereka menganggukkan kepala. Beberapa kali Hendra tersenyum bangga melihat cara putrinya menyampaikan laporan. Tenang, jelas, dan penuh penguasaan terhadap setiap angka. Setelah presentasi selesai, salah seorang direktur berkata, "Luar biasa, Bu. Semua data sudah sangat lengkap." Direktur lainnya ikut menambahkan, "Kalau Bu Sylvie yang memeriksa laporan, kami selalu merasa tenang."
Hendra memandang seluruh peserta rapat. Laporan ini sangat baik. Lanjutkan program yang sudah berjalan. Semua mengangguk. Namun sebelum rapat ditutup, Hendra menoleh kepada sekretaris pribadinya. Tolong. Iya, Pak. Setelah rapat selesai, minta bagian Human Resource membawa seluruh berkas calon karyawan baru ke ruangan saya. Baik, Pak. Termasuk hasil wawancara hari ini. Siap, Pak. Ucapan itu terdengar biasa bagi seluruh peserta rapat. Namun tanpa disadari siapapun, di antara berkas yang akan diperiksa sore nanti terdapat satu map berwarna biru. Di bagian depannya tertulis sebuah nama. Della Saputri. Nama wanita yang pagi tadi tertawa paling keras saat menghina Sylvie di pinggir jalan. Dan beberapa jam lagi, takdir akan mempertemukan mereka kembali, bukan sebagai dua orang yang berdiri di jalan desa, melainkan di tempat yang akan membuat Della dan Seno berharap bisa mengulang waktu. Rapat direksi akhirnya selesai. Seluruh peserta berdiri sambil merapikan dokumen masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya. Hendra Wijaya menutup rapat dengan suara tenang. Semoga segala usaha kita menjadi jalan untuk memberikan manfaat kepada banyak orang. Amin. Seluruh direksi mengamini doa tersebut. Sylvie kembali memasukkan seluruh dokumen ke dalam kantong kresek putih yang sejak pagi dibawanya. Salah seorang direktur muda tersenyum sambil bercanda. Bu Sylvie. Iya, Pak Rudi. Kalau orang luar melihat kantong itu, pasti mereka tidak akan menyangka isinya laporan perusahaan bernilai miliaran rupiah. Beberapa peserta rapat tersenyum kecil. Sylvie ikut tersenyum. Biarlah. Yang penting bukan bungkusnya, tetapi amanah yang ada di dalamnya. Hendra menganggukkan kepala. Itulah yang selalu saya ajarkan kepada anak-anak saya. Jangan pernah mengejar penghormatan karena penampilan. Biarkan akhlak yang membuat orang menghormati. Ruangan kembali hening. Semua yang hadir memahami bahwa kalimat itu bukan sekadar nasihat, melainkan prinsip hidup keluarga pemilik perusahaan. Di lantai bawah, Seno masih duduk di ruang tunggu. Namun kini ia tidak lagi tenang. Beberapa kali ia berdiri, lalu kembali duduk. Tangannya terus memainkan telepon genggam. Pikirannya dipenuhi pertanyaan. Mengapa semua orang begitu menghormati Sylvie? Apa sebenarnya posisinya di perusahaan ini? Mengapa ia selalu berada di sekitar direksi? Belum sempat ia menemukan jawaban, seorang staf Human Resource keluar dari ruangannya. Saudari Della Saputri. Iya, Pak. Silakan ikut saya. Della langsung berdiri. Ia tersenyum penuh percaya diri. Mas, aku dipanggil lagi? Mungkin tahap terakhir. Seno ikut tersenyum. Iya. Pasti kabar baik. Mereka sama sekali belum mengetahui bahwa panggilan itu justru akan menjadi awal terbukanya semua rahasia. Della mengikuti staf tersebut menuju lift. Namun lift yang mereka masuki bukan lift biasa, melainkan lift yang mengarah ke lantai eksekutif. Della sedikit heran. Pak. Iya? Kenapa kita naik ke atas? Ada sedikit proses tambahan. Oh. Della mengangguk. Dalam hati ia semakin yakin. Wah, mungkin aku akan langsung bertemu pimpinan perusahaan. Ia membayangkan dirinya diterima bekerja, mendapatkan gaji besar, lalu menjalani kehidupan mewah bersama Seno. Senyum di wajahnya semakin lebar. Lift berhenti. Pintu terbuka perlahan. Koridor lantai eksekutif tampak sunyi dan elegan. Langkah Della terdengar jelas di atas lantai marmer. Semakin jauh ia berjalan, rasa percaya dirinya mulai berubah menjadi gugup. Di ujung lorong terlihat sebuah pintu besar dengan tulisan emas yang berkilau. CEO ruangan nomor 1. Della menelan ludah. Pak. Iya. Saya masuk ke sana? Iya. Silakan tunggu sebentar. Della menarik napas panjang. Jantungnya mulai berdetak lebih cepat. Pada saat yang hampir bersamaan, Seno yang merasa penasaran akhirnya memutuskan naik menggunakan lift tamu. Ia bermaksud mencari Della. Sesampainya di lantai atas, ia keluar dengan langkah hati-hati. Koridor terlihat sangat tenang. Saat sedang berjalan perlahan, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Pintu ruangan nomor 1 sedang terbuka. Dari kejauhan ia dapat melihat suasana di dalam ruangan. Hendra Wijaya masih duduk di kursi utama. Beberapa direksi belum sepenuhnya meninggalkan ruangan. Dan tepat di sisi kanan meja utama, berdirilah Sylvie.
Masih mengenakan gamis sederhana. Masih memakai hijab coklat muda. Masih membawa kantong kresek putih yang sama. Namun kali ini, seluruh direksi berbicara kepadanya dengan penuh rasa hormat. Seno mengucek kedua matanya. Ia merasa penglihatannya salah. Namun kenyataannya tetap sama. Sylvie benar-benar berada di dalam ruangan CEO nomor 1. Sekretaris yang berdiri di depan pintu melihat Seno. "Maaf, Pak. Apakah Bapak mempunyai janji?" Seno gugup. "Saya?" Belum sempat ia melanjutkan kalimatnya. Terdengar suara Hendra dari dalam ruangan. "Sylvie." "Iya, yah. Terima kasih sudah menyiapkan seluruh laporan bulan ini. Semuanya sangat baik." Sylvie tersenyum. "Alhamdulillah. Semoga pekerjaan kita membawa manfaat bagi banyak orang." "Amin." Seketika itu juga, tubuh Seno terasa lemas. Ia baru saja mendengar satu kata yang menghancurkan seluruh kesombongannya. "Yah." Sylvie memanggil CEO perusahaan itu dengan sebutan ayah. Seno mundur selangkah. Wajahnya berubah pucat. Napasnya mulai tidak teratur. "Tidak mungkin." Gumamnya lirih. Sekretaris memandangnya dengan heran. "Pak." Seno tidak menjawab. Tatapannya masih tertuju ke arah Sylvie. Semua potongan kejadian pagi itu tiba-tiba tersusun rapi di dalam pikirannya. Mengapa satpam memberi hormat? Mengapa manajer berdiri ketika Sylvie lewat? Mengapa petugas kebersihan begitu menghargainya? Mengapa seluruh direksi mengenalnya? Mengapa ia bebas keluar masuk lantai eksekutif? Mengapa setiap bulan ia membawa laporan perusahaan? Semua pertanyaan itu kini memiliki satu jawaban. Sylvie bukan pegawai biasa. Sylvie adalah putri pemilik perusahaan. Air liur Seno terasa sulit ditelan. Kedua lututnya mulai gemetar. Bayangan dirinya yang pagi tadi menunjuk-nunjuk Sylvie sambil berkata, "Untung aku nggak jadi nikah sama kamu." Kini terdengar kembali di telinganya. Setiap kalimat yang ia lontarkan terasa seperti menghantam dirinya sendiri. Tak lama kemudian, Della dipersilakan masuk ke dalam ruangan. Begitu pintu terbuka, ia melangkah dengan senyum yang masih dipaksakan. Namun senyum itu hanya bertahan beberapa detik. Tatapannya langsung bertemu dengan Sylvie. Della membeku. Kedua matanya membelala. Sylvie?" Sylvie menoleh. Tatapannya tetap lembut. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Ia hanya mengangguk pelan. "Selamat siang, Della." Suara itu begitu tenang. Justru ketenangan itulah yang membuat Della semakin gugup. Hendra memperhatikan wajah Della yang tiba-tiba pucat. "Kalian saling mengenal?" Belum sempat Della menjawab. Tangannya mulai bergetar. Mulutnya terasa keluh. Keringat dingin membasahi dahinya. Sementara di luar ruangan, Seno masih berdiri terpaku. Ia menyadari satu kenyataan yang tidak pernah terlintas sedikit pun dalam hidupnya. Wanita yang pagi tadi ia hina karena membawa kantong kresek ternyata bukan hanya berasal dari keluarga kaya. Seluruh perusahaan megah yang kini berdiri di hadapannya. Gedung, tanah, kendaraan operasional, fasilitas perusahaan, bahkan mobil mewah yang sering digunakan untuk kepentingan direksi. Semuanya adalah bagian dari aset keluarga Sylvie. Dan pagi itu, tanpa ia sadari, ia telah menghina putri pemilik perusahaan tepat beberapa jam sebelum berdiri di depan ruangan CEO nomor 1. Saat itulah Seno mulai memahami. Kesombongan yang dibangun bertahun-tahun dapat runtuh hanya dalam hitungan detik, ketika kebenaran akhirnya menampakkan dirinya. Seno masih berdiri membeku di depan ruangan CEO nomor 1. Tubuhnya terasa lemas. Telapak tangannya mulai berkeringat. Pikirannya dipenuhi penyesalan yang datang begitu tiba-tiba. Sementara itu, di dalam ruangan, suasana berubah hening. Hendra Wijaya memperhatikan Della yang sejak masuk hanya berdiri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Silakan duduk." Suara Hendra terdengar tenang namun berwibawa. "Iya, Pak." Della menjawab dengan suara bergetar. Ia perlahan duduk di kursi yang telah disediakan. Namun pandangannya terus tertuju kepada Sylvie. Wanita yang beberapa jam lalu ia tertawakan di pinggir jalan itu kini duduk sejajar dengan para direktur perusahaan. Sylvie masih membawa kantong kresek putih yang sama. Tidak ada tas bermerek. Tidak ada perhiasan mencolok. Namun seluruh orang di dalam ruangan memperlakukannya dengan penuh penghormatan. Della menundukkan kepala. Rasa malu mulai menguasai dirinya. Hendra membuka map hasil wawancara. "Saudari Della." "Iya, Pak."
Saya sudah membaca hasil wawancara Anda. Della mencoba tersenyum. Baik, Pak. Hendra membaca beberapa catatan. Kemudian ia bertanya dengan nada lembut. Menurut Anda, apa yang paling penting dalam menilai seseorang? Della langsung teringat jawaban yang ia berikan saat wawancara. Namun kini ia mulai menyesal. Ia menjawab dengan pelan. Akhlaknya, Pak. Hendra menatapnya beberapa detik. Lalu mengapa saat wawancara tadi Anda mengatakan bahwa penampilan adalah hal yang paling penting? Jantung Della berdetak semakin cepat. Ia tidak mampu menjawab. Tangannya mulai saling menggenggam karena gugup. Ruangan kembali sunyi. Sylvie hanya memandang Della tanpa sedikit pun menunjukkan rasa puas. Justru wajahnya dipenuhi rasa iba. Hendra kembali berbicara. Perusahaan ini berdiri bukan hanya untuk mencari keuntungan. Kami ingin membangun lingkungan kerja yang saling menghargai. Orang yang datang dengan pakaian sederhana tetap harus diperlakukan dengan hormat. Begitu pula petugas kebersihan, satpam, office boy, hingga direktur. Semua memiliki martabat yang sama. Della menundukkan kepala semakin dalam. Air matanya mulai menetes perlahan. Maafkan saya, Pak. Suaranya hampir tidak terdengar. Saya salah. Hendra mengangguk pelan. Setiap orang bisa melakukan kesalahan. Yang terpenting adalah mau memperbaikinya. Della menghapus air matanya. Terima kasih, Pak. Di luar ruangan, Seno masih belum berani pergi. Ia berjalan mondar-mandir di lorong. Setiap kali mengingat ucapannya kepada Sylvie, dadanya terasa sesak. Untung aku nggak jadi nikah sama kamu. Masih bawa kantong kresek. Masih kelihatan miskin. Kalimat-kalimat itu kini terdengar seperti tamparan yang terus menghantam hatinya sendiri. Ia memejamkan mata. Kenapa aku bisa sekejam itu? Gumamnya pelan. Saat itulah sekretaris pribadi keluar dari ruangan. Melihat Seno yang masih berdiri di sana, ia menghampiri dengan sopan. Maaf, Pak. Bapak masih menunggu? Seno mengangguk. Iya. Saya ingin bertemu Bu Sylvie. Sekretaris itu memperhatikan wajah Seno. Apakah Bapak sudah membuat janji sebelumnya? Belum. Saya hanya ingin meminta maaf. Sekretaris itu sedikit terkejut. Namun ia tetap menjaga sikap profesional. Silakan tunggu sebentar. Saya akan menanyakan terlebih dahulu. Terima kasih. Seno mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya sejak mengenal Sylvie, ia merasa dirinya begitu kecil. Beberapa menit kemudian, Sylvie keluar dari ruangan. Melihat Seno berdiri di ujung lorong, langkahnya terhenti. Mereka saling memandang. Tidak ada lagi jalan desa. Tidak ada lagi hamparan sawah. Kini mereka berdiri di depan ruangan CEO nomor 1. Tempat yang menjadi saksi berubahnya keadaan. Seno perlahan berjalan mendekat. Kedua matanya memerah. Bibirnya bergetar. Sylvie. Iya, Seno. Aku. Kalimat itu terhenti. Dadanya terasa sesak. Ia tidak tahu harus memulai dari mana. Sylvie tetap menunggu dengan sabar. Akhirnya Seno menundukkan kepala. Maafkan aku. Suaranya lirih. Sungguh. Aku tidak tahu. Sylvie tersenyum tipis. Tidak tahu apa? Aku tidak tahu kalau. Seno berhenti sejenak. Kalau kamu putri pemilik perusahaan. Sylvie memandangnya beberapa detik. Kemudian ia menggeleng pelan. Kalau kamu tahu sejak awal, apa perlakuanmu akan berbeda? Pertanyaan itu membuat Seno terdiam. Ia tidak mampu menjawab. Karena di dalam hatinya ia tahu jawabannya. Ya, kalau sejak pagi ia mengetahui siapa Sylvie sebenarnya, ia pasti tidak akan pernah berani menghina. Sylvie kembali berbicara. Itulah sebabnya aku memilih hidup sederhana. Aku ingin tahu siapa yang menghormatiku karena akhlakku. Bukan karena keluargaku. Seno menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya mulai jatuh. Aku malu. Aku benar-benar malu. Sylvie menghela napas pelan. Yang kamu hina pagi tadi bukanlah kantong kresek. Bukan pula pakaianku. Yang kamu hina adalah seseorang yang tidak pernah membalas kebencianmu. Kalimat itu terasa menghunjam ke dalam hati Seno. Ia semakin menangis. Pada saat yang sama, Della keluar dari ruangan. Begitu melihat Seno sedang menangis di hadapan Sylvie, ia ikut menundukkan kepala. Tanpa berpikir panjang, Della melangkah mendekat. Lalu,
Ia berdiri tepat di hadapan Sylvie. Air matanya terus mengalir. Sylvie. Suaranya bergetar. Aku juga minta maaf. Aku terlalu sombong. Aku menilai kamu dari pakaianmu. Aku menilai kamu dari kantong kresek yang kamu bawa. Padahal aku sama sekali tidak mengenal siapa dirimu. Sylvie memandang Della dengan tenang. Ia tidak langsung menjawab. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Kemudian Sylvie berkata dengan lembut. Della. Iya. Kita semua pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tapi jangan ulangi kesalahan yang sama kepada orang lain. Karena kita tidak pernah tahu perjuangan seseorang. Dan kita juga tidak pernah tahu bagaimana Allah memuliakan hambanya. Della mengangguk sambil menangis. Iya. Aku berjanji. Aku akan berubah. Hendra yang sejak tadi memperhatikan dari dalam ruangan akhirnya keluar. Beliau berdiri di samping putrinya. Tatapannya tertuju kepada Seno dan Della. Tidak ada kemarahan di wajahnya. Hanya ketegasan seorang ayah. Saya ingin kalian mengingat satu hal. Seno dan Della langsung mengangkat kepala. Kekayaan bisa dicari. Jabatan bisa diraih. Kesuksesan bisa dibangun. Tetapi akhlak yang baik harus dibiasakan sejak hari ini. Kalau hati dipenuhi kesombongan, sebesar apapun harta yang dimiliki tidak akan pernah membuat seseorang benar-benar mulia. Seno mengangguk sambil mengusap air matanya. Terima kasih atas nasihat Bapak. Hendra tersenyum tipis. Mintalah maaf bukan hanya kepada Sylvie, tetapi juga kepada Allah. Karena setiap manusia adalah ciptaannya. Kalimat itu membuat suasana kembali hening. Seno dan Della saling berpandangan. Mereka menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan. Permintaan maaf memang bisa diucapkan. Namun tidak semua luka dapat hilang hanya dengan kata maaf. Dan mereka mulai merasakan bahwa penyesalan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Suasana di depan ruangan CEO nomor 1 masih dipenuhi keheningan. Tidak ada seorang pun yang berbicara. Seno berdiri dengan kepala tertunduk. Della mengusap air matanya yang terus mengalir. Sylvie memandang keduanya dengan tatapan yang tenang. Ia sama sekali tidak memperlihatkan rasa ingin membalas. Justru di dalam hatinya, ia berharap kejadian itu menjadi pelajaran yang mengubah hidup mereka. Hendra Wijaya menatap seluruh orang yang berada di lorong tersebut. Sudahlah. Kita akhiri sampai di sini. Setiap orang berhak memperbaiki dirinya. Seno mengangguk perlahan. Terima kasih, Pak. Suaranya masih terdengar serak. Aku tidak akan melupakan nasihat Bapak. Hendra tersenyum tipis. Jangan buktikan dengan ucapan. Buktikan dengan perbuatan. Kalimat itu kembali menghantam hati Seno. Ia sadar, selama ini dirinya terlalu mudah menilai orang dari apa yang terlihat di mata. Padahal, Allah dapat memuliakan siapa saja dengan cara yang tidak pernah disangka oleh manusia. Sylvie kemudian menoleh kepada sekretaris pribadinya. Bu Rina. Iya, Bu. Tolong antarkan berkas hasil wawancara ke bagian Human Resource. Baik, Bu. Sekretaris itu menerima map berwarna biru milik Della. Della memperhatikan map tersebut dengan perasaan campur aduk. Ia tidak lagi memikirkan apakah dirinya diterima bekerja atau tidak. Yang memenuhi pikirannya hanyalah rasa malu. Malu kepada Sylvie. Malu kepada dirinya sendiri. Dan malu karena telah merendahkan orang yang bahkan tidak pernah membalas keburukannya. Sementara itu, di ruang Human Resource, tim pewawancara kembali mengadakan rapat kecil. Mereka mengevaluasi seluruh peserta yang telah mengikuti proses seleksi hari itu. Salah seorang pewawancara membuka map milik Della. Nilai akademiknya cukup baik. Yang lain mengangguk. Pengalaman kerjanya juga lumayan. Kemudian pewawancara senior membuka lembar penilaian karakter. Ia membaca perlahan. Cenderung menilai seseorang berdasarkan penampilan. Kurang menunjukkan empati. Perlu pembinaan dalam etika profesional. Ruangan menjadi hening. Tak lama kemudian, Bu Rina masuk sambil membawa map tambahan. Permisi. Ini hasil catatan dari rapat direksi. Pewawancara senior menerimanya. Ia membaca isi catatan tersebut. Kemudian tersenyum kecil. Ternyata Bu Sylvie tidak memberikan penilaian buruk. Rekan-rekannya terlihat heran. Benarkah? Iya. Beliau hanya menulis satu kalimat. Semua menunggu. Pewawancara itu membacakan isi catatan tersebut.
Berikan kesempatan kepada orang yang sungguh-sungguh ingin berubah, tetapi tetap ikuti seluruh standar perusahaan tanpa pengecualian. Semua yang berada di ruangan menganggukkan kepala. Itulah Bu Sylvie. Tidak pernah membawa urusan pribadi ke dalam keputusan perusahaan. Di sisi lain, Seno dan Della telah keluar dari gedung perusahaan. Mereka berjalan pelan menuju area parkir. Tidak ada lagi percakapan ringan seperti pagi tadi. Tidak ada lagi tawa. Yang terdengar hanya langkah kaki mereka di atas paving block. Sesampainya di dekat mobil, Della menghentikan langkah. Mas. Iya? Aku malu sekali. Seno menarik napas panjang. Aku juga. Della menatap mobil mewah yang mereka banggakan sejak pagi. Tiba-tiba kendaraan itu terasa tidak lagi istimewa. Ia teringat bagaimana dirinya mengejek Sylvie hanya karena membawa kantong kresek. Padahal, wanita itu sama sekali tidak membutuhkan kemewahan untuk mendapatkan penghormatan. Mas, apa menurutmu Sylvie benar-benar sudah memaafkan kita? Seno terdiam cukup lama. Aku tidak tahu. Tapi aku yakin, dia memang tidak menyimpan dendam. Della mengangguk pelan. Semakin baik seseorang, semakin malu kita ketika berbuat salah kepadanya. Kalimat itu membuat Seno kembali terdiam. Mobil perlahan meninggalkan halaman perusahaan. Di sepanjang perjalanan, keduanya hampir tidak berbicara. Saat melewati jalan desa yang sama seperti pagi tadi, Seno memperlambat laju mobilnya. Ia menghentikan kendaraan tepat di tempat mereka menghina Sylvie. Hamparan sawah masih bergoyang tertiup angin. Burung-burung masih beterbangan. Namun suasana di hati Seno telah berubah sepenuhnya. Ia turun dari mobil, berdiri di pinggir jalan, lalu memandang jalan aspal tempat Sylvie berjalan membawa kantong kresek beberapa jam yang lalu. Air matanya kembali menetes. Disinilah aku menghancurkan harga diriku sendiri. Gumamnya lirih. Della ikut turun. Ia berdiri di samping Seno. Aku juga. Kita datang dengan kesombongan. Pulang membawa penyesalan. Beberapa petani yang tadi pagi menyaksikan penghinaan itu kembali melintas. Salah seorang di antara mereka mengenali Seno. Bukankah ini orang yang tadi menghina Mbak Sylvie? Ucapan itu terdengar jelas. Seno menoleh. Ia tidak marah. Justru ia menghampiri bapak petani tersebut. Pak. Iya? Saya memang orang itu. Saya datang untuk mengakui kesalahan saya. Petani itu memandang Seno beberapa saat. Kemudian berkata pelan, Mbak Sylvie itu orang baik. Setiap panen gagal karena banjir, beliau sering membantu kami tanpa pernah meminta namanya disebut. Seno membelalak. Membantu? Iya. Beliau sering mengirim pupuk. Membantu biaya sekolah anak-anak petani. Kadang juga membelikan bibit. Tapi beliau selalu berpesan agar jangan pernah menyebut namanya. Della menutup mulutnya. Air matanya kembali mengalir. Mereka baru mengetahui bahwa kebaikan Sylvie jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Selama ini, Sylvie memilih berbuat baik dalam diam. Tidak pernah memamerkan kekayaan. Tidak pernah mencari pujian. Seno menundukkan kepala semakin dalam. Ya Allah. Betapa sempitnya cara pandangku selama ini. Sore itu, Sylvie telah selesai bekerja. Ia keluar dari gedung perusahaan seperti biasa. Tidak menggunakan iring-iringan kendaraan. Tidak meminta pengawalan khusus. Ia justru berjalan menuju sebuah taman kecil di halaman perusahaan. Di sana, beberapa anak karyawan sedang bermain. Melihat Sylvie datang, mereka langsung berlari menghampiri. Kak Sylvie. Sylvie tersenyum lebar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salah seorang anak kecil menunjukkan buku gambarnya. Kak, lihat. Aku dapat nilai 100. Masya Allah. Hebat sekali. Sylvie mengusap kepala anak itu dengan lembut. Semoga nanti menjadi anak yang saleh, pintar, dan membanggakan orang tua. Amin. Dari kejauhan, Seno dan Della yang belum sempat pulang melihat pemandangan itu. Mereka kembali terdiam. Sylvie ternyata dihormati bukan karena kekayaan keluarganya, melainkan karena akhlaknya yang telah menyentuh hati begitu banyak orang. Saat itulah Seno memahami satu pelajaran yang tidak pernah diajarkan oleh kemewahan. Seseorang tidak akan dikenang karena mobil yang dikendarainya. Bukan pula karena pakaian yang dikenakannya. Melainkan karena kebaikan yang ia tinggalkan di hati orang lain. Dan pelajaran itu mulai mengubah cara pandang Seno terhadap hidup,
Meskipun ia sadar bahwa waktu tidak akan pernah bisa diputar kembali. Matahari mulai condong ke arah barat. Sinar keemasannya memantul di dinding kaca gedung perusahaan, menciptakan pemandangan yang begitu indah. Di taman depan gedung, Sylvie masih menemani beberapa anak karyawan bermain. Sesekali terdengar tawa riang anak-anak yang membuat suasana sore terasa hangat. Sylvie kemudian berpamitan. Baik, sudah sore. Kalian pulang yang hati-hati, ya? Iya, Kak Sylvie. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak-anak itu melambaikan tangan dengan wajah ceria. Tak jauh dari sana, Seno dan Della masih berdiri. Mereka saling berpandangan. Hari itu mereka telah meminta maaf secara pribadi. Namun hati mereka belum benar-benar tenang. Seno menarik napas panjang. Della. Iya. Ayo. Kita temui Sylvie sekali lagi. Della mengangguk pelan. Keduanya berjalan perlahan menuju taman. Setiap langkah terasa begitu berat. Berbeda dengan pagi tadi. Saat itu mereka berjalan dengan penuh kesombongan. Kini mereka berjalan dengan penuh rasa malu. Sylvie yang melihat keduanya mendekat hanya tersenyum lembut. Iya, Seno. Iya, Della. Ada yang ingin kalian sampaikan? Belum sempat Seno menjawab. Ia langsung menundukkan kepala. Air matanya kembali mengalir. Sylvie. Aku datang bukan untuk membela diri. Bukan juga mencari alasan. Aku hanya ingin meminta maaf sekali lagi. Aku benar-benar menyesal. Della ikut menangis. Aku juga. Aku malu mengingat semua kata-kata yang keluar dari mulutku pagi tadi. Aku bahkan tidak mengenalmu. Tapi aku merasa paling berhak menghakimimu. Sylvie memandang keduanya beberapa saat. Lalu ia tersenyum tipis. Kalian tahu apa yang paling menyakitkan bagiku pagi tadi? Seno mengangkat wajahnya perlahan. Apa? Sylvie menjawab dengan suara yang lembut. Bukan karena aku dihina. Bukan karena aku ditertawakan. Tetapi karena aku melihat dua orang yang sebenarnya bisa menjadi pribadi yang baik, justru memilih menyakiti orang lain hanya karena penampilan. Kalimat itu membuat Seno kembali menundukkan kepala. Ia benar-benar tidak mampu membantah. Sylvie melanjutkan. Kalau pagi tadi yang kalian temui benar-benar seorang wanita miskin. Bagaimana perasaannya setelah dihina seperti itu? Della langsung menutup wajahnya. Air matanya semakin deras. Aku tidak pernah memikirkan itu. Itulah masalahnya. Jawab Sylvie pelan. Banyak orang berbicara tanpa memikirkan luka yang ditinggalkan. Pada saat itu, Hendra Wijaya keluar dari gedung perusahaan. Beliau melihat Sylvie sedang berbicara dengan Seno dan Della. Beliau pun menghampiri mereka. Masih di sini? Seno langsung berdiri tegak. Selamat sore, Pak. Sore. Hendra tersenyum tipis. Lalu, apakah hati kalian sudah lebih tenang? Seno menggeleng. Belum, Pak. Karena saya sadar. Saya bukan hanya menghina Sylvie. Saya juga telah memperlihatkan buruknya akhlak saya. Hendra mengangguk pelan. Itu tanda bahwa hati kalian masih hidup. Orang yang menyadari kesalahan adalah orang yang masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berubah. Della mengusap air matanya. Pak, bolehkah saya bertanya? Silakan. Mengapa Bu Sylvie memilih hidup sesederhana itu? Hendra menatap putrinya dengan penuh kebanggaan. 5 tahun yang lalu, saya pernah menawarkan mobil pribadi, tas bermerek, pengawal, bahkan ruang kerja mewah. Semua ditolak. Della terlihat heran. Mengapa? Hendra tersenyum. Karena Sylvie berkata kepada saya. Yah, kalau orang menghormati Sylvie karena fasilitas, berarti mereka belum mengenal siapa Sylvie sebenarnya. Sejak saat itu, saya membiarkannya menjalani hidup sesuai pilihannya. Seno menoleh kepada Sylvie. Kini ia benar-benar memahami. Kesederhanaan wanita itu bukan karena kekurangan, melainkan karena pilihan hidup. Beberapa saat kemudian, Hendra menatap Seno dan Della dengan wajah yang tenang. Saya ingin memberi kalian satu kesempatan. Mereka berdua terkejut. Kesempatan? Iya. Kalau kalian benar-benar ingin berubah, buktikan mulai hari ini. Jangan pernah lagi merendahkan siapapun. Hormati petugas kebersihan. Hormati satpam. Hormati pedagang kecil.
Hormati orang yang berjalan kaki. Hormati siapa saja. Karena kita tidak pernah tahu siapa yang sedang Allah muliakan. Seno menganggukkan kepala dengan sungguh-sungguh. Saya berjanji, Pak. Saya akan mengingat nasihat ini seumur hidup. Dela ikut berkata, saya juga. Saya ingin menjadi pribadi yang lebih baik. Hendra tersenyum. Itulah permintaan maaf terbaik. Bukan sekadar ucapan, melainkan perubahan. Sylvie kemudian melangkah mendekati Seno. Ia mengulurkan tangan. Seno memandang tangan itu beberapa detik. Matanya kembali berkaca-kaca. Dengan tangan yang gemetar, ia menyambut uluran tangan Sylvie. Terima kasih. Bisiknya lirih. Sylvie tersenyum. Aku sudah memaafkanmu. Tapi ingat, jangan ulangi kepada orang lain. Seno mengangguk. Insya Allah. Kemudian Sylvie menoleh kepada Dela. Ia juga mengulurkan tangannya. Dela langsung memeluk tangan Sylvie sambil menangis. Terima kasih. Maafkan aku. Sylvie mengusap lembut bahu Dela. Semoga setelah hari ini kita semua menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Beberapa minggu kemudian, perubahan benar-benar terlihat. Seno tidak lagi memandang orang dari penampilan. Ia membiasakan diri menyapa satpam setiap pagi. Mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan. Menghormati pelayan restoran. Bahkan ketika bertemu pedagang kecil di pinggir jalan, ia selalu tersenyum dan berbicara dengan sopan. Dela pun berubah. Ia aktif mengikuti kegiatan sosial. Membantu anak-anak yatim. Mengajar membaca bagi anak-anak di lingkungan tempat tinggalnya. Ia tidak lagi mengejar pujian. Karena ia telah memahami bahwa kebaikan yang paling indah adalah kebaikan yang dilakukan dengan ikhlas. Sementara itu, Sylvie tetap menjalani hidup seperti biasa. Setiap pagi ia masih berjalan dengan sederhana. Sesekali masih membawa kantong kresek berisi dokumen. Masih menyapa satpam lebih dahulu. Masih membantu petugas kebersihan. Masih mengunjungi para petani yang membutuhkan bantuan. Tidak ada yang berubah. Karena sejak awal, Sylvie memang tidak pernah membutuhkan pengakuan manusia. Baginya, cukup Allah yang mengetahui setiap niat baik yang ia lakukan. Sore itu, Sylvie berdiri di tepi hamparan sawah yang dulu menjadi saksi penghinaan terhadap dirinya. Angin bertiup lembut, menggerakkan bulir-bulir padi yang mulai menguning. Ia tersenyum sambil memandang langit. Di dalam hati, ia berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hamba yang tidak mudah sombong ketika diberi kelebihan, tidak mudah putus asa ketika diberi kekurangan, dan selalu mampu memuliakan sesama manusia sebagaimana Engkau memuliakan kami. Tak jauh di belakangnya, Seno dan Dela yang sedang melintas melihat Sylvie berdiri seorang diri. Mereka tidak lagi merasa lebih tinggi. Mereka hanya tersenyum hormat. Lalu mengangkat tangan. Assalamualaikum, Sylvie. Sylvie membalas dengan senyum yang tulus. Waalaikumsalam. Tidak ada lagi dendam. Tidak ada lagi kebencian. Yang tersisa hanyalah sebuah pelajaran berharga. Bahwa pakaian sederhana tidak pernah menentukan harga diri seseorang. Kantong kresek tidak pernah menunjukkan isi kehidupan pemiliknya. Mobil mewah tidak pernah menjadi ukuran kemuliaan manusia. Karena kemuliaan yang sesungguhnya lahir dari hati yang bersih, akhlak yang baik, dan ketakwaan kepada Allah. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini hingga akhir. Semoga cerita yang telah kita ikuti bersama dapat menjadi pengingat bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian, harta, jabatan, kendaraan, ataupun penampilan luar. Yang paling berharga di sisi Allah adalah hati yang bersih, akhlak yang mulia, serta kemampuan untuk menghargai dan memuliakan sesama manusia. Perlu kami sampaikan bahwa kisah yang Anda saksikan ini sepenuhnya hanyalah cerita fiktif. Cerita ini dibuat semata-mata sebagai media hiburan yang mengandung nilai-nilai inspiratif, motivasi, dan hikmah. Seluruh nama tokoh, karakter, tempat, perusahaan, maupun peristiwa yang ditampilkan merupakan hasil imajinasi atau digunakan hanya untuk kepentingan cerita. Apabila terdapat kesamaan dengan nama, tempat, atau kejadian nyata, hal tersebut murni merupakan suatu kebetulan dan tidak ada unsur kesengajaan. Jika Anda menyukai kisah seperti ini, jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan dapat terus menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan rezeki, kemudahan dalam setiap urusan, serta menjadikan kita semua pribadi yang rendah hati, pandai menjaga lisan,
dan selalu menghormati siapapun tanpa memandang status maupun penampilannya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.